Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan profil penelitian dari tim kami, Universitas Sains dan Teknologi Indonesia, dengan judul Pengembangan e-learning interaktif berbasis PBL dengan pendekatan H5P Branching Skenario pada mata kuliah PKN untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan mahasiswa. Tim dari penelitian ini adalah Kairani Jahara, STMkom sebagai Ketua Pengusul, Eka Setianovi, SHMH sebagai anggota dosen, dan Zahra Suci Maulilovia sebagai anggota mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam skema riset dasar penelitian dosen pemula pada tahun 2025 dengan dana hibah penelitian dari Dikti. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang masih dominan teoritis dan satu arah. Mahasiswa cenderung hanya menerima materi tanpa cukup dilatih untuk berpikir reflektif, kritis, dan mengaitkan nilai-nilai kebangsaan dengan kehidupan nyata. Akibatnya, pemahaman tentang demokrasi, partisipasi warga negara, dan nilai Pancasila sering berhenti pada hafalan. Di sisi lain, perkembangan teknologi menuntut pembelajaran PKN yang lebih interaktif dan relevan bagi generasi muda. Mahasiswa membutuhkan pengalaman belajar yang mendorong diskusi, analisis masalah, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif, kontekstual, dan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam memahami nilai-nilai kebangsaan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan media e-learning interaktif berbasis problem-based learning dengan pendekatan H5P Branching Scenario yang terintegrasi dalam LMS Moodle pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Melalui pengembangan ini, penelitian bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, menantang, dan mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Selain itu, media ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, memperkaya interaksi dalam proses pembelajaran, serta mendukung terciptanya pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kegiatan ini sejalan dengan Astacita, khususnya upaya penguatan ideologi Pancasila, serta mendukung tujuan Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Melalui pengembangan media pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pemecahan masalah, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan membantu menciptakan generasi muda yang memiliki kompetensi kewarganegaraan yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan branching senario interaktif berbasis problem-based learning pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang difokuskan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan. Selama ini, pembelajaran PKN masih didominasi oleh metode ceramah, sehingga aspek reflektif dan kontekstual belum tergarap secara optimal. Melalui media yang dikembangkan, mahasiswa diajak mengikuti alur cerita yang dipersonalisasi, membuat pilihan yang memiliki konsekuensi, serta menjawab kuis adaptif yang disusun melalui H5P. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa mengalami proses berpikir dan refleksi nilai secara lebih mendalam. Kebaruan utamanya adalah integrasi antara teknologi digital, model PBL, dan pembentukan dimensi afektif seperti nasionalisme, toleransi, dan kebinekaan yang dikemas dalam pengalaman belajar yang naratif, interaktif, dan personal. Pendekatan seperti ini belum banyak diterapkan dalam konteks pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan berupa e-learning interaktif untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Media ini memadukan teks, video, gambar, kuis, serta berbagai skenario dilematik seperti isu politik uang, golput, dan hak asasi manusia. Seluruh komponen dirancang untuk mendorong mahasiswa melakukan refleksi kritis, mengambil keputusan secara etis, dan memahami nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta HAM secara lebih mendalam. Dari proses validasi, ahli materi dan ahli media memberikan penilaian dengan rata-rata sebesar 86%, yang termasuk kategori sangat layak. Hasil uji kepraktisan juga menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 77,85% atau berada dalam kategori baik. Mahasiswa memberikan respon positif terhadap tampilan, alur cerita bercabang, serta relevansi konten dengan situasi yang mereka hadapi sebagai warga negara. Secara keseluruhan, media ini terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran PKN yang lebih reflektif, kontekstual, dan interaktif, sekaligus memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui pendekatan yang lebih modern dan partisipatif. Berikut adalah bukti luaran wajib dan tambahan dari kegiatan penelitian ini. Pertama, luaran wajib berupa produk H5P, yaitu skenario cabang dengan studi kasus dilematis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui pembelajaran berbasis masalah. Kedua, luaran wajib berupa publikasi jurnal yang telah disiapkan untuk dikirimkan ke Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, jurnal terindeks Sinta 3, dengan tingkat kesiapterapan teknologi atau TKT pada level 3. Selanjutnya, luaran tambahan mencakup penyusunan HKI berupa kompilasi ciptaan dan data hasil penelitian, serta penyusunan buku referensi yang merangkum teori, desain, dan implementasi media pembelajaran yang dikembangkan. Terakhir, luaran wajib berupa poster hasil penelitian yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan produk pengembangan sebagai media diseminasi dalam kegiatan akademik. Luaran-luaran ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan produk akhir, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dan praktis yang dapat digunakan oleh dosen, mahasiswa, dan peneliti di bidang teknologi pendidikan. Ucapan terima kasih. Peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan atau Ditjenrisbang melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Ucapan terima kasih ini diberikan atas dukungan pendanaan melalui skema penelitian dosen pemula tahun 2025 berdasarkan kontrak penelitian nomor 15/LL17/DT05/PL/2025. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.